Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Royhana Waliul Mursidah selaku pengampu mata kuliah Agama Islam kelas AI 086. Perkenalkan, saya Nadia Zara Yuvina dengan NIM 24031554192 dari Prodi S1 Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus praktik beragama di Indonesia dalam rangka memenuhi ujian tengah semester dengan membahas topik kontroversi ajaran sesat yang dilakukan oleh Lia Eden. Kasus Lia Eden ini termasuk dalam praktik agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan dikategorikan sebagai penyimpangan akidah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, praktik beragama di Indonesia diatur oleh konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik sosial. Dalam praktiknya, berbagai kasus penyimpangan ajaran agama dan munculnya kelompok-kelompok dengan pemahaman keagamaan yang menyimpang kerap terjadi, sehingga memicu reaksi dari masyarakat, pemerintah, dan institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia. Jadi, siapa Lia Eden ini? Lia Aminuddin atau lebih dikenal sebagai Lia Eden adalah perempuan asal Indonesia yang mendirikan sekte keagamaan yang menyimpang dari agama Islam. Beliau mengeklaim bahwa dirinya telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril sehingga beliau mempelajari aliran Parallelis atau lintas agama. Jadi, mengapa kasus Lia Eden ini menyimpang dari agama Islam? Satu, mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan dan mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dalam Islam, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, sehingga mengeklaim bahwa nabi baru adalah penyimpangan akidah dan wahyu hanya diberikan kepada nabi. Sedangkan Islam sudah menyempurnakan ajarannya dengan turunnya Al-Quran. Dua, mendirikan kerajaan Tuhan, God's Kingdom Eden. Yang dianggap sebagai agama baru, di Eden mengeklaim bahwa kerajaan Tuhan adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan ia berusaha menyebarkan ajarannya, termasuk dengan mengirim surat kepada pemimpin dunia agar mengakui keberadaan kerajaan Tuhan. Jumlah pengikutnya diperkirakan relatif kecil, berkisar antara puluhan hingga ratusan orang, yang kebanyakan adalah keluarga dekat dan orang-orang yang percaya terhadap ajarannya. Para pengikutnya mengalami berbagai tekanan sosial, seperti penolakan dari masyarakat dan pengawasan dari pemerintah. Tiga, menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan mendirikan kepercayaannya sendiri, yaitu agama Salamullah. Lia Eden mendirikan sebuah kepercayaan yang ia sebut sebagai agama Salamullah yang merupakan gabungan dari berbagai unsur agama, terutama Islam, Kristen, dan kepercayaan lainnya. Ia mengeklaim bahwa agama ini adalah ajaran suci yang datang langsung dari Tuhan melalui wahyu yang ia terima dari malaikat Jibril. Dalam ajaran Salamullah, Lia Eden mengajarkan konsep spiritualitas baru yang berbeda dari ajaran agama yang telah ada sebelumnya. Ajaran Salamullah antara lain yaitu sholat dalam dua bahasa adalah sah, mengonsumsi babi halal, mengadakan ritual penyucian diri seperti menggunduli kepala, membangkat tubuh. Pelanggaran terhadap akidah Islam dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa kenabian telah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sehingga klaim Lia Eden sebagai nabi bertentangan dengan ketetapan Allah. Dalam hadis Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, tidak akan ada nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sehingga siapapun yang mengaku nabi adalah sesat. Kemudian bagaimana solusi agar hal tersebut bisa teratasi? Satu, penegak hukum. Memenjarakan Lia Eden pada tahun 2006 dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Pada tahun 2009, kembali dihukum 2 tahun 6 bulan penjara karena menyebarkan ajaran yang dianggap sesat dan mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dua, pendekatan dakwah dan edukasi. Pemerintah dan tokoh agama mencoba meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ajaran Lia Eden. Beberapa tokoh agama juga mengajak pengikutnya untuk bertaubat dan kembali ke ajaran agama Islam yang benar. Tiga, pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah melalui aparat keamanan dan Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap ajaran menyimpang yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Langkah ini dilakukan untuk menjaga penyebaran sekte yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum negara. Jadi kesimpulan dari kasus Lia Eden ini,
merupakan contoh penyimpangan akidah dalam Islam yang berujung pada penistaan agama, di mana ia mengaku sebagai nabi, menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan mendirikan ajaran baru yang bertentangan dengan agama Islam. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta pentingnya pendidikan agama yang benar agar tidak mudah terjerumus dalam ajaran yang menyimpang. Pelajaran yang dapat kita ambil, umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran menyimpang. Pendidikan agama yang benar sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam beragama. Peran ulama dan pemerintah dalam menjaga akidah umat sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran sekte sesat. Untuk berita mengenai kasus Lia Aidil dan PPT ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.